Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Perinsuka tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin bahas Deddy Mulyadi ya, yang sangat fenomenal ya. Dan saya bandingkan dengan Jokowi, dan saya bandingkan dengan Prabowo. Jadi saya akan membahas 3 tokoh yang hebat itu. Satu, KDM. Yang ide-idenya atau keputusan-keputusannya itu mengejutkan ya, dan menjadi inspirasi bagi gubernur dan kepala daerah yang lain. 2, dan Jokowi ya, yang juga menjadi inspirator ya. Menurut Anies dia menjadi sangat inspiratif ya. Dan ketiga Prabowo, yang dia seorang ultra nasionalis, membela kepentingan nasionalisme sendiri, bangsa sendiri, mau mengamankan ya, bukan hanya sumber daya alam sendiri, tetapi juga mengamankan para oligarki. Tapi kalau saya kalau saya bahas Prabowo, Jokowi, dan Deddy Mulyadi, saya nggak dapat apa-apa sebenarnya. Saya sekarang ngajak dulu ke penonton di 5 benua Channel Pesantren Jolali untuk berlomba-lomba infak ya. Saya sedang membangun masjid ya, Pesantren Jolali itu namanya Masjid 6 Syuhada, untuk mendokumentasikan itu perjuangan dakwah 6 anak muda yang dibunuh ya, di kilometer 50 oleh negara di masa rejim Jokowi. Dan Jokowi tidak mengecam pembunuhan itu. Kita bikin masjidnya ya di atas tanah wakaf 120 meter, dan dibangun oleh 200 donatur dari 5 benua sejak 2 Agustus hari Senin 2021 zaman Covid. Sampai sekarang sudah hampir 4 tahun. Sudah menghabiskan dana dari para donatur itu sekitar 800 juta ya, kurang 200 juta kalau menurut hitungan pimpinan proyek dan tukang-tukang yang kerja. Yang kerja di Masjid 6 Syuhada itu cuma 2 orang. Terus saya dikecam, kena pantesan lama katanya. Pantesan lama ya, kalau kita nambah tukang 1 lagi gitu ya gimana, bayarnya pakai apa? Itu kecaman mereka ya. Terus kecaman berikutnya banyak lah, kalau saya bahas ya. Nah sekarang silakan transfer, karena menurut Islam itu siapa yang membangun masjid ya, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga ya. Ditransfer sekarang ya ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 1012656781, dan dikonfirmasikan ke WA yaitu HP yang sedang rekam saya ini. WA-nya adalah 0812 1200 6145 ya. Konfirmasikan untuk pembangunan Masjid 6 Syuhada. Insya Allah 6 bulan ini menurut tukang itu selesai ya, kalau dana 200 juta itu ada. 6 bulan, sekarang bulan apa saiki? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya kita resmikan nanti bulan Oktober. Kalau dananya masuk, ya kalau nggak masuk yo. Jadi kita ingatkan ya penonton itu, jangan sampai nanti pas sakaratul maut baru ingat sedekah. Itu yang akan terjadi. Sedekah di saat nasi sudah jadi bubur ya. Jadi anfiqu, infaklah mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut fayaqul laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dalam surat Al-Munafikun itu ayat 10, infakkanlah ya harta kalian sebelum datang ya suatu hari ya, kamu merasakan sakaratul maut, dan kamu bilang waktu itu, laula akhartani, tunda ya Rob, sebentar maut ini, jangan saya mati sekarang. Fa asaddaqo, saya pasti bersedekah. Wa akum minas solihin, pasti saya jadi orang yang soleh.
karena sedekah itu satu penyesalan yang terlambat. Ayo, uangnya jangan disimpan-simpan. Kemarin buat pulang kampung, buat travel, buat ini jor-joran. Sekarang ditahan uangnya, sedekahkan, infakkan sekarang ke pesantren Ojo Lali, ke ini untuk membangun masjid. Untuk saya pribadi, kalau saya pribadi kan saya jualan bubur. Nah sekarang moga-moga ya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda ya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kalau sedekah itu seperti satu butir di dalam surat apa itu Al-Baqarah 216 ya. Satu butir yang kita tanamkan itu seperti sedekah itu dibalas 700 kali lipat. Kemudian satu butir menumbuhkan 7 tangkai. Satu tangkai ada 100 butir. Jadi setiap infak itu dibalas minimal 700 kali lipat. Kamatsalil ladzina yunfiquna fi sabilillahi kahabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah seperti sebutir biji ambatat menumbuhkan 7 sanabila tangkai fi kulli sumbulah setiap tangkai mi'ah habbah menghasilkan ya, teruntai atau ada 100 butir, 100 biji. Itulah orang yang sedekah itu. Orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah, yaitu membuat masjid. Rasulullah membuat masjid 2, Masjid Quba dan Masjid Madinah. Nanti setelah 6 syuhada kita bikin masjid yang kedua, gitu. Sunnah Rasulullah. Sekarang kita bahas Deddy Mulyadi ya. Hati-hati Deddy Mulyadi itu sedang mendapat pujian dari seluruh Indonesia. Sebagaimana dulu Jokowi waktu masuk gorong-gorong itu, Masya Allah, banyak kemudian akhirnya orang tertipu oleh Jokowi. Orang-orang pintar itu, tapi dulu katanya tidak punya masa lalu, orang yang tidak ada kaitan dengan partai politik, orang yang punya hope, harapan untuk membuat Indonesia lebih maju katanya. Semua akhirnya pada tobat itu ya, termasuk Gunawan Muhammad, termasuk Faisal Basri, orang-orang pendukung Jokowi. Termasuk siapa itu, Bahrawi, siapa itu yang orang yang keras menjadi die hard tapi kemudian menjadi yang keras menghajar Jokowi ya. Ini kan hati-hati, kata Rasulullah atau kata siapa, kata mungkin bukan Rasulullah atau siapa, lemparkan pasir ke mulut orang yang suka memuji-mujimu itu. Bahaya memuji itu, membuat Deddy Mulyadi kehilangan perspektif itu tentang kelemahan-kelemahan dia dalam soal kepemimpinan. Misalnya kan dia senang dengan kamera sebagaimana Jokowi senang dengan kamera, sebagaimana Prabowo senang dengan kamera, sebagaimana Yudi Pramuka senang dengan kamera. Bedanya Yudi dengan Prabowo, dengan Deddy, dengan Jokowi adalah Yudi tidak punya anggaran, 1. 2, Yudi tidak bisa membuat keputusan politik karena tidak punya power. Itu bedanya, bukan soal kameranya ini. Setelah senang kamera kemudian membuat keputusan politik karena berdasarkan pujian-pujian yang direkam oleh kamera itu, dan akan menjerumuskan Deddy Mulyadi dan akan menjerumuskan Prabowo dan sudah menjerumuskan Jokowi. Hati-hati dengan pujian, wahai KDM. Hati-hati dengan pujian, wahai Prabowo. Ya, banyak ada tipe lagi ya, orang yang mengaku mengerjakan padahal bukan pekerjaan dia.
Contoh, peresmian kuil Tamil kemarin yang terbesar di Asia Tenggara itu karena keputusan politik dari Anies Baswedan, ya enggak? Dan mereka mengakui keadilan Gubernur Anies Baswedan yang bersikap adil terhadap kelompok-kelompok agama baik Nasrani, Protestan, Tamil, Buddha, Hindu, Islam. Dia menghadirkan keadilan sosial dalam keputusan politiknya sebagai gubernur, dan dia punya power dan punya anggaran itu. Tetapi kemarin waktu diresmikan itu betul-betul Anies tidak diundang. Yang diundang malah Menteri Kehutanan coba, yang meresmikan utusan presiden, adiknya yaitu Hashim Joyo Hadikusumo. Luar biasa ini. Jangan begitu ya. Harus fair. Ya. You must be fair. Anda harus fair. Hey Prabowo, Anda harus fair. Hey Hashim Joyo Hadikusumo, kenapa Anies Baswedan tidak diundang? Orang-orang yang tidak berjasa muncul di depan kamera, termasuk Raja Antonio itu, Juli itu. Coba, apakah karena takut dengan Anies akan muncul dan menggulung kalian tahun 2029? Udah gak puasa, gak puasa galakan dikit gitu ya. Ya, jadi intinya KDM hati-hati. Emangnya gampang bisa ngurusin banjir itu dengan masuk kamera dan bongkar sana bongkar sini? Waktu ditanya untuk bangunan yang lain, dia langsung berkelit. Itu bukan kewenangan saya, itu kewenangan KLH 1. Nah, kan mulai kan mentok dia. Yang kedua, waktu ditanya gimana nasib pekerjaan saya setelah habis dibongkar, terus dia marah-marah jawabnya, ya, saya minta Anda nanam pohon. Saya bayar sampai tanggal 27 Maret, nanti ada kerjaan nanam pohon. Loh, mindset atau mengubah mental dari seorang karyawan kemudian suruh nanam pohon yang dia tidak merasa nyaman di situ, begitu mudah diucapkan, dan itu tidak dipikirkan jauh, karena memang dia mengambil keputusan bukan berdasarkan regulasi, tapi berdasarkan respon-respon yang diharapkan dari penonton di YouTube-nya, di kamera-kamera yang dipasang itu. Dan dia punya channel YouTube sendiri ya, dan ini berbahaya. Ya kan? Pemimpin bukan bekerja berdasarkan kemauan orang banyak, bukan berdasarkan bagaimana memuaskan penonton, tapi pemimpin bekerja berdasarkan keadilan, ya. Dan bagaimana menciptakan, kalau cuma bongkar aja gampang, tapi kehilangan pekerjaan nggak dipikirin. Kalau kata bahasa Anies, nggak ada exitnya. Exit strateginya apa? Setelah dibongkar kehilangan pekerjaan, itu nggak disiapkan exitnya untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan di villa atau di teman rekreasi yang dibongkar tadi. Bahwa itu melanggar aturan, iya, peraturan. Tapi ini nggak dipikirkan exitnya, karena berpikirnya nggak komprehensif. Deddy Mulyadi itu ya sifatnya karikatif aja, tabal sulam. Sekarang kita pertanyakan 5 tahun apakah banjir itu nanti akan selesai, nggak mengenangi Bekasi. Jokowi dulu bilang gampang banjir di DKI itu. Nanti kalau saya jadi presiden itu lebih mudah mengatasi banjir. Lah, udah dia selesai presiden, banjir nggak kelar-kelar di Jakarta itu. Jadi hati-hati dengan ucapan yang mudah itu. Sekarang Deddy dihadapkan dengan kenyataan tidak punya rencana induk untuk mengatasi banjir yang katanya dari puncak yang banyak bangunan. Terus setelah dibabat bangunan itu, apakah banjir akan selesai? Apa rencananya? Kita nggak tahu. Tahunya dia
Kalau nggak marah-marah, memperlihatkan sikap gagah atau nyemplung sungai kan gitu ya. Jadi kita harapkan hati-hati dengan pujian dari warganet, hati-hati dengan pujian dari teman-teman dekat sendiri. Bagi seorang pemimpin, pujian itu bisa menenggelamkan antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Ya? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada.
Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.